kembalinya. Jadi ada yang namanya cukai rokok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa podcast Bangsa Online. Kali ini kembali bersama narasumber kita, anggota DPRD Jatim. Temanya kali ini apa? Dampak Koperasi Merah Putih dalam mendongkrak ini kan perekonomian Jawa Timur. Narasumber kali ini politisi perempuan ya. Beliau ketua Komisi B ya, yang membidangi perekonomian. Di antaranya juga koperasi. Latar belakang NU, pernah menjadi aktivis di IPPNU, ya. Juga Fatayat. Langsung saja, Mbak Ani, memperkenalkan diri. Waalaikumsalam seluruh pemirsa se-Indonesia. Berharap juga ada yang luar negeri. Saya salah satu anggota fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan saat ini periode yang kelima, Mas. Oh, kelima? Iya. Karena saya pernah 2 periode di kabupaten. Oke. Ini periode yang ketiga di provinsi. Kebetulan di posisi ketua komisi perekonomian. Salah satu mitranya adalah koperasi UMKM. Maka tentu ini bagian penting untuk melakukan siar terkait dengan bagaimana Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibentuk oleh negara ini bisa benar-benar berdaya dan ada output dan impact yang positif dan besar untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi, terutama dari kelompok pelaku UMKM. Karena memang fakta bahwa PDRB Jawa Timur supporting tertingginya hampir 60, tepatnya 59,sekian% itu dari industri pengolahan. Nah, industri pengolahan itu ya di situ ada ultramikro, ada UMKM, ada UKM, IKM. Itulah sekilas kalau kita ngomong koperasi dan UMKM. Jadi memang di antara provinsi terbesar untuk UMKM ya Jawa Timur. Ini kan Presiden Prabowo kan punya 3 program besar ya, Mbak. Program prioritas ya, sekolah rakyat, terus MBG sama Koperasi Merah Putih. Nah, ini Jawa Timur ini kan sudah 100% nih, Mbak. Terbentuk ya. Ada 5.496 lah, sesuai dengan jumlah desa se-Jawa Timur. Legalitas dan sudah berbadan hukum memang 100%. Tetapi kalau berfungsinya masih kisaran 5-6%, sekitar 200-an lah. Itu pun saya melihat juga belum maksimal banget. Nah, maka berharap dengan terbitnya Impres 17 tahun 2025 beberapa waktu lalu, terkait dengan supporting penguatan fisik maupun fiskal untuk pemberdayaan koperasi desa ini, di mana disampaikan oleh Menteri Koperasi bahwa akan ada stimulus, tapi bukan hibah ya, bukan dagulir juga, tetapi ya lebih pada dagulir, bukan hibah tapi lebih pada dagulir. Jadi pinjaman pemerintah pusat ini menempatkan uang di himbara, di bank-bank yang berasosiasi dengan negara, mulai ada Mandiri, BNI, BRI, kemudian BTN, juga BSI.
sebesar 600 miliar tahun 2025 ini yang itu diperuntukkan pada koperasi yang sudah ada geliat untuk berkembang. Jadi sifatnya pinjam dengan lebih pada loan agreement, jadi bunga lunak maksimal 6%. Karena sisanya karena normal bank konvensional itu 11-12% sampai 13%, sehingga sisanya ya subsidi negara kira-kira kayak begitu. Nah, besar harapan dengan stimulus ini, kalau lihat perencanaan pemerintah kan gini Mas. Di Desember ini pemerintah berharap minimal ada 40.000. 40.000 dan Maret 2026 ada 80.000 lah ya. Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar adanya itu benar-benar ada. Artinya adanya itu benar-benar berkembang, mempunyai usaha yang jelas dan mempunyai anggota dari oleh masyarakat tersebut, kemudian usaha yang jelas sehingga sampai ada impact, ada dampak yang positif bagi desa tersebut untuk pertumbuhan ekonominya. Makanya ruh dari koperasi ini kan tidak lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dari eksplorasi potensi lokal yang ada itu, yang kemudian diberdayakan, dikelola dengan SDM dari masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu lari mencari ke yang lainnya, apalagi dari import, tapi masyarakat untuk bisa tercukupi kebutuhannya. Harapannya seperti itu. Contoh kasus misalnya, kalau ngomong Jawa Timur, sektor primernya kan memang pertanian ya. Kalau dulu bagaimana agar terjadi stabilitas harga, panen raya oleh petani tidak turun drastis, salah satunya dulu ada lumbung pangan, lumbung desa ya dulu itu ketika zamannya saya masih kecil, yang tentu itu uangnya desa diputar ya, jadi uang itu berputar di sekitaran masyarakat itu. Terhadap masyarakat yang panen ingin menjual, tidak usah ke Tengkulak, tetapi ke itu ke lumbung desa itu. Yang kemudian ketika musim paceklik ini bisa dijual kembali kepada masyarakat. Itu ada beberapa efek yang positif. Satu, akan menjadi kompetitor bagi para pemodal besar, bagi para pengkulak yang suka memainkan harga, maka dia tidak ada kesempatan karena sudah ada fasilitasi oleh desa melalui koperasi tadi untuk bisa mengambil dan mengeluarkan. Maka dampak yang kedua, stabilitas harga akan terjaga. Nah, yang ketiga tentu karena sifatnya koperasi, tidak ada orang yang namanya kelaparan karena bisa pinjam istilahnya itu simpan pinjam, tapi bukan dalam bentuk uang finansial, tapi dalam bentuk barang, dalam bentuk pangan lokal, kira-kira kayak begitu. Sehingga ada manfaat lain, guyup jadinya. Jadi makanya berangkat dari itulah sepertinya pemerintah ini ingin memutar kembali kondisi perekonomian, bahwa koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia yang berasas kegotong royongan, kebersamaan. Harapannya itu seperti itu sih. Koperasi Merah Putih. Berarti sebenarnya ini sudah pernah berjalan ya di masa lalu. Ya, kalau saya melihat ini ya hanya aja sih, ganti baju aja. Ganti baju saja. Jadi ini dalam rangka swasembada pangan, karena pemerintah ini punya target di tahun 2025-2026 ini kan swasembada pangan yang sesungguhnya kalau Jawa Timur bukan lagi swasembada, tapi sudah kemandirian. Kenapa saya katakan kemandirian? Karena ada 8 komoditi Jawa Timur ini menjadi buffer stock. Mulai dari beras, jagung,
garam pun, telur, daging, gula, ini antara kebutuhan dengan hasil produktivitas Jawa Timur sudah berlimpah. Jagung itu ada 15 juta ton nasional. 5 juta sekian ton itu dari Jawa Timur. Begitu juga beras. Hari ini kita ditarget 7 juta ton, yang tahun sebelumnya hanya 5 juta ton. Dari kebutuhan nasional 32 juta ton. Nah, produktivitas nasional 31 juta, hanya 1 juta ton yang harus import untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, melihat fenomena seperti ini, maka saya kok optimis kalau Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar berangkat dari keguyuban, kegotong royongan masyarakat setempat yang kemudian dikelola dengan baik. Pemerintah hanya menjadi menjadi fasilitator, menjadi pembina, menjadi mediator, bukan menjadi subjek pelaku untuk yang melaksanakan. Contoh saya sebut tadi di awal Impres 27 2025 ini kan terhadap desa yang tidak mempunyai fasilitas gedung, maka akan bisa difasilitasi oleh negara dengan model pinjam. Lagi-lagi kalau fasilitasi peminjaman dengan bunga lunak, loan agreement tadi itu yang kemudian yang bangun top down oleh pemerintah, oleh pihak pemerintah pusat. Satu, jumlah koperasi desa ini banyak. Yang kedua, ada kekhawatiran akan muncul ya lulagi kira-kira kayak gitulah ya. Lantas kapan masyarakat, kapan rakyat, kapan desa ini diberdayakan? Wong tujuannya itu ya untuk ya, maka pemerintah hanya menjadi fasilitator saja, menurut tema saya seperti itu. Iya. Ya Mbak, kalau dari mendengar paparan jenengan berarti Jawa Timur hari ini udah menuju ke ini ya, kemandirian, kedaulatan ya, kedaulatan pangan ya Mbak. Jadi sudah daulat menurut saya, sehingga hari ini masuk pada kemandirian kira-kira kayak gitu. Iya. Nah, kalau bicara sektor pertanian kan Jawa Timur ya memang lumbung pangan nasional. Iya. Cuman mungkin belum linear ke kesejahteraan petani gitu Mbak. Contoh nih ya Mbak, yang paling prospek itu kan tembakau itu kan berasal dari Jawa Timur tuh kan, yang terbesar itu kan. Cuman kan hari ini kan regulasinya belum berpihak gitu kan. Iya. Ya, jadi tembakau pun kita juga terbesar. Kalau hitungannya 62% lah. Kebutuhan tembakau nasional itu ya dari Jawa Timur, terutama dari Sampang dan Pamekasan. Kualitasnya juga oke. Ada dua hal. Yang pertama, ya karena tembakau ini tidak dianggap sebagai bahan pokok penting, sehingga tidak ada HPP. Ini berakibat kepada harga itu dimainkan oleh tengkulak, oleh pemodal. Bahkan polanya sebelum petani terjun sudah dipinjamin dulu. Akibatnya ya kadang mereka melakukan panen itu keterpaksaan, belum waktunya, masanya belum waktu atau masanya belum tiba, sehingga ini juga akan berpengaruh pada kualitas. Kalau kualitasnya kurang bagus, tentu akan berimbas kepada harga juga nggak bagus. Itu satu, HPP. Yang kedua, kembalinya. Jadi ada yang namanya cukai rokok. Cukai rokok saya masih ingat tahun 2024 dari 226 triliun 113 triliunnya dari Jawa Timur. 2023 ya. Berarti penyumbang APBN terbesar. APBN.
kembalinya namanya DB, dana bagi hasilnya, itu hanya 2,7 T. Artinya tidak sampai 3%. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 2020 tentang penerimaan keuangan pusat dan daerah itu DBH cukai rokok itu maksimal 3%. Hitungan saya nggak sampai 3%. Makanya kala itu tahun itu saya pernah ke Kementerian Keuangan, ke Mendagri, juga Komisi 11. Intinya bersambat. Mbok Yao ada privilege khusus yang diberikan kepada penyumbang terbesar. Ya, kalau tidak 5% ya 4 lah. Ya, tapi kami berharap bisa 5%. Apa tujuannya? Ketika uang dari rakyat dalam bentuk cukai itu dikembalikan kepada daerah lagi, uang dari daerah maksud kami, yang lebih signifikan tentu program-program yang mengarah kepada pemberdayaan SDM dan peningkatan kualitas tembakau, ini akan semakin banyak, kan begitu. Yang sampai detik ini belum berhasil. Jadi ada dua hal sih menurut saya kalau kita ngomong tembakau. Kalau kita ngomong pertanian, NTP nilai tukar petani pernah sih tahun 2024 akhir itu bagus, hampir 118 dan tertinggi nasional. Tapi semakin ke sini kembali sekitar 106, 111 lah paling tinggi. Ini dampaknya adalah yaitu tadi, sekalipun kita itu swasembada, produktivitas kita tinggi, tetapi para petani itu belum mampu mencukupi kebutuhan tersiernya, kira-kira kayak gitu. Belum mampu membeli barang yang mewah, yang kalau Mas Didi nyampaikan adalah kesejahteraannya masih belum linier dengan jasa yang sudah diberikan oleh mereka kepada negara ini. Ya, kira-kira kayak produksi gitu. Yang ini kan signifikan kan? Iya, makanya kemudian pemerintah ada program pupuk, subsidi pupuk dipenuhi 100% dari kebutuhan realisasi tahun sebelumnya. Jawa Timur ada 1,8 juta ton, hampir 1,988 soalnya, sesuai dengan kebutuhan tahun 2024. Dipenuhi sih memang karena realisasinya saat itu segitu. Yang sesungguhnya kebutuhannya 2,8 juta ton. Kenapa 1,9 realisasinya tahun sebelumnya? Ya karena itu rame kan persoalan pupuk. Untuk nebus saja susah, harus mempunyai KTA dan lain sebagainya lah. Rentetannya banyak dan macam-macam. Yang kedua, jatuh pupuknya, tiba pupuknya tidak pada musim yang dibutuhkan. Ini berakibat kepada tidak bisa terserap banyak kala itu. Hari ini semakin mudah. Satu di antaranya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa melakukan usaha untuk penjualan pupuk bersubsidi. Jadi segala bentuk usaha lah. Boleh simpan pinjam, boleh. Itu ruangnya dibuka, Mbak. Untuk apa? Menjual pupuk, mendistribusikan pupuk ke petani di Koperasi Merah Putih. Kenapa uangnya di? Ruangnya. Oh, ruangnya boleh, ya. Boleh. Jadi boleh. Satu di antaranya toko penjual pupuk gratis, pupuk subsidi adalah Koperasi Merah Putih itu. Makanya saya berharap kalau ini benar-benar diberdayakan, Koperasi Merah Putih ini sangat luar biasa. Apalagi kalau kita ngomong MBG ya. Kebutuhan MBG di Jawa Timur ini kan sekitar 3.000-an. Ada sekitar 2.000 sekian titik kali 3.000 karena setiap titiknya itu 3.000 siswa kira-kira kayak begitu. Artinya kebutuhan mulai dari beras, lauk, pauk tinggi ya karena jumlah penduduk Jawa Timur juga tinggi, anak-anak sekolah juga tinggi. Nomor 2 setelah
DKI kan begitu. Nah, setelah Jawa Barat, sorry. Nah, kalau ini masyarakat benar-benar diberdayakan untuk melakukan produksi kebutuhan MBG, mulai telur, kemudian ya semua kebutuhannya ya, daging, telur, lauk pauk yang ada, yang kemudian penjualannya itu bisa melalui Koperasi Desa Merah Putih, amat luar biasa kita makmurnya ya, makmurnya. Ini kan ada informasi Himbara ini akan meluncurkan program untuk berapa itu? 20 triliun atau berapa? 200 yang untuk yang totalnya itu bukan yang, untuk ini, untuk ternak. Untuk ternak. Untuk ternak. Lah, ini dilematis. Kalau itu membuat peternak baru yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, ada kekhawatiran akan mematikan peternak rakyat. Maka yang baik adalah combine. Dari peternak-peternak rakyat yang ada, inilah yang perlu di-push dengan sentuhan bunga lunak, misalnya kayak gitu. Dengan pembinaan yang pasarnya bisa melalui Koperasi Desa Merah Putih, MBG, PGN ini mengambilnya dari Desa Merah Koperasi tersebut. Ini kan akan lebih bagus lagi. Berarti sebenarnya ini dua program bisa terkoneksi ya? Iya. Ya, antara Koperasi Desa Merah Putih dengan ini MBG ya? Iya. Bisa saling terkoneksi. Bisa. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jangan lantas kemudian fasilitasi negara melalui Himbara menentukan ya PT atau pihak tertentu untuk mendirikan hal yang baru, sementara sudah banyak usaha atau peternak-peternak rakyat. Ini kan akhirnya menjadi kompetitor yang nggak sehat. Sehingga lagi-lagi siapa yang diuntungkan? Kan pertanyaannya kan seperti itu. Nah, besar harapan pemerintah melihat kondisi faktual di lapangan itu seperti itu. Kesimpulannya bahwa rakyat kita, masyarakat kita itu sudah banyak varian yang bisa memenuhi untuk kebutuhan MBG. Tinggal pemerintah itu lakukan intervensi dengan loan agreement, pinjam bunga lunak, melakukan pembinaan. Hasilnya bisa ditampung oleh Koperasi Desa Merah Putih, berarti bisa menjadi pasar ini. Menjadi pasar yang mengkonekkan, mengintegrasikan dengan BGN. Itu akan menjadi Yahut, kira-kira kayak begitu. Sehingga semuanya akan bergerak. Akan bagus lah kira-kira. Bagus ya. Ya, kesejahteraan akan semakin cepat untuk bisa tumbuh benar-benar bottom up. Kalau selama ini kan yang merusak tata niaga sistem pertanian itu kan salah satu tengkulak tuh. Iya. Kan sebenarnya Koperasi Desa ini bisa nggak memerangi itu? Dia masuk ke ruang supaya ini petani ini nggak ada ketergantungan itu. Iya, satu di antara hal yang melatar belakangi kenapa pemerintah membuat Koperasi Desa Merah Putih kan memang menjadi menstabilkan harga lah kira-kira gitu. Artinya menjadi kompetitor bagi pemodal, bagi para tengkulak yang selama ini yang menentukan harga. Karena mereka tidak ada kompetitor, maka dia fight sendiri, ya
harga bisa dimainkan oleh mereka. Makanya nyaris ketika panen raya harganya anjlok, ketika musim paceklik kemudian mahal. Sementara petani primer, ya petani on-farm-nya ini, kesejahteraannya belum linear. Kenapa? Ya lagi-lagi ketika panen raya harganya turun. Sementara dia butuh uang untuk mengelola berikutnya. Maka satu-satunya adalah koperasi desa ini yang difasilitasi oleh pemerintah dalam sisi permodalan awalnya. Namanya tadi itu ada loan agreement, ada pinjaman dengan bunga lunak yang saya tangkap 6% maksimal. Kalau ini benar-benar dikelola, mau tidak mau, ya koperasi desa inilah yang menjadi fasilitator yang bisa menstabilkan harga, yang bisa ngekat jaringan yang selama ini tidak menguntungkan bagi petani kita, bagi pelaku usaha primer kita. Harus menurut hemat saya, harus. Tapi ya dengan syarat rekrutmen kepengurusan koperasi ini tidak boleh berasas kolega, pejabat terdekat di desa tersebut. Jadi benar-benar profesional, benar-benar dihimpun melalui kegotong royongan, kebersamaan, kebutuhan masyarakat sekitar. Benar-benar usaha yang dirumuskan berdasarkan musyawarah berasas kekeluargaan, kira-kira gitu. Keuangan dimanage secara transparansi. Kalau itu bisa berjalan, saya pikir sangat-sangat bagus, apalagi dengan undang-undang desa sejak tahun 2014 ini, keuangan desa kan cukup bagus ya. Fiskal untuk desa cukup bagus karena ada namanya ADD, ya, alokasi dana desa itu. Saya pikir terhadap desa yang punya PADES, pendapatan asli desa, karena ada beberapa desa yang di situ sudah banyak usaha sehingga mungkin ada beberapa pendapatan asli desa itu dari usaha tersebut, kan begitu. Bisa uang tersebut menjadi modal bagi koperasi desa. Sekali lagi tidak dalam bentuk hibah, tetapi dalam bentuk pinjaman lunak tepatnya. Ini. Nah ini kan sebelumnya itu juga pemerintah udah punya program bagus ya untuk desa itu ya dana desa itu ya Mbak, yang akhirnya bisa membangun BUMDes ya, yang akhirnya bisa jadi ini kan pemasukan kan untuk desa kan, membuat desa mandiri kan. Saya pikir harus terintegrasi antara desa, BUMDes, koperasi Desa Merah Putih, dan usaha-usaha lain yang ada di desa. Kenapa saya katakan usaha lain? Di desa di Indonesia, termasuk Jawa Timur ini, ada banyak loh koperasi-koperasi yang asetnya sudah triliunan, miliaran triliunan, banyak. Terutama koperasi simpan pinjam. Di Sidoarjo saja, saya karena domisili Sidoarjo, ada di desa yang berdekatan dengan bandara itu, desa apa itu, ya, kecamatan Sedati situ, itu asetnya ratusan miliar. Tapi memang koperasi simpan pinjam. Ya, saya pikir ini bisa mengkonek antar koperasi melakukan kerjasama. Itu kalau apa beda dulu awal saya mengusulkan kepada pemerintah provinsi itu bahwa koperasi Desa Merah Putih itu harusnya tidak membentuk baru terhadap desa yang sudah mempunyai koperasi desa yang itu keanggotaan jadi dari masyarakat tersebut dan berkembang dengan baik. Kenapa tidak? Ini yang diakulturasi, jadikan merger ya, sebagai koperasi Desa Merah Putih. Sebut saja juga di Tanggulangin ada nama Intako kan, koperasi Intako ini yang memproduksi kulit
mulai tas, sandal dan lain sebagainya. Di mana itu juga milik desa, namanya Kedensari. Kenapa bergerak di bidang itu? Ya karena memang produktivitas lokal masyarakat Kedensari Tanggulangin itu ya kulit itu. Yang hari ini perlu intervensi pemerintah karena agak megap-megap dalam finansial. Saya pikir kayak begini ini yang perlu diintervensi menjadi koperasi desa merah putih. Tidak harus mendirikan baru. Jadi terhadap desa yang sudah ada koperasi itu saya pikir bisa dilakukan akulturasi ya itu. Tetapi terhadap desa yang memang belum ada, nah itu baru buat baru. Tapi ternyata enggak. Di lapangannya semuanya, di lapangan semuanya membuat baru. Sehingga terhadap koperasi yang sudah ada, usaha apapun yang sudah ada, termasuk BUMDes, ini bisa melakukan kerjasama, bentuknya seperti itu. Padahal yang koperasi-koperasi yang lama ini kan sebenarnya tinggal dapat intervensi sedikit aja gitu kan. Sudah menggeliat. Menggeliat ya. Tapi ternyata seperti itu di lapangan ya gimana lagi. Maka yang bisa ya adalah bekerja sama, mengintegrasikan. Itu. Di beberapa tempat tuh memang koperasi simpan pinjam tuh yang paling berkembang itu simpan pinjam memang. Malah dia tuh saking besarnya modal itu malah fungsinya perannya udah mirip kayak bank konvensional itu. Iya, tinggi ya bunganya. Tinggi. Ya. Nah ini. Tapi juga nasabahnya juga tinggi juga gitu. Iya. Itu menandakan memang masyarakat haus, menandakan bahwa intervensi pemerintah itu kurang. Apa buktinya? Walaupun mahal bunganya, masyarakat masih banyak yang berminat. Ini yang saya pikir kita selaku pemerintah melihat fakta di lapangan seperti itu, yang kemudian kita perlu lakukan intervensi dengan bank-bank yang visible not bankable. Sebenarnya di Jawa Timur ada yang namanya Prokesra, Program Kesejahteraan Rakyat, itu ada di bank UMKM yang bunganya 3% Mas, setahun. Jadi tapi memang pinjamannya kalau tahun ini maksimal 50 juta untuk para pelaku UMKM. Tapi memang nggak besar karena anggarannya nggak cukup. Artinya nggak besar itu sasarannya dari jumlah besaran 9,7 juta pelaku UMKM, persentasenya kecil sekali. Ada juga bank tani, ya, bank UMKM ada sih sebenarnya dengan bunga 6%. Ada juga KUR yang bunga 4%. Jadi sebenarnya ada sih stimulus-stimulus perbankan yang visible not bankable, tetapi memang kurangnya lebih banyak. Nah maka kami berharap sih koperasi Desa Merah Putih difasilitasi oleh pemerintah pusat yang berdasarkan Impres 17 2025 ini bisa ada sentuhan atau stimulus 3 sampai 5 miliar ini saya berharap tepat sasaran. Tepat sasaran itu berarti terhadap koperasi yang memang siap untuk on. Yang kedua dikelola dengan manajerial yang profesional, tidak berdasarkan prinsip kolega ya, sehingga nanti ada output dan outcome yang benar-benar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat tersebut, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi kita ini melesat. Walaupun hari ini bagus sih pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas nasional 5,2%, kita sudah 5,3%. Tapi kalau ini benar-benar diberdayakan akan lebih maksimal lagi kita. Kalau jenengan Mbak melihat progres koperasi Desa Merah Putih ya hari ini, belum. Harapannya tuh berapa tahun lagi nih bisa berdampak signifikan dengan perekonomian di Jawa Timur? Kalau benar-benar pemerintah intervensi penempatan
yang 600 miliar untuk tahap pertama di bulan November ini, Mas. Itu tepat sasaran tadi, dikelola dengan manajerial yang akuntabel, profesional. Saya meyakini 2026 ini bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita ke arah 6% menurut hemat saya. Sehingga 2027 pemerintah yang stop untuk import sembako, juga garam, karena obsesi pemerintah ini kan targetnya 2027 ini swasembada garam. Nah kalau ngomong garam, lagi-lagi Jawa Timur 62%-nya adalah Jawa Timur untuk kebutuhan garam. Hanya memang kualitasnya di bawah masih 94,5% untuk unsur NaCl. Akhirnya garam rakyat ini masih berfungsi untuk ekonomi saja, belum menjadi garam industri. Ini yang menjadi PR pemerintah, bagaimana bisanya kualitas garam kita itu bisa menjadi garam industri. Makanya hari ini Komisi B, inisiasi Komisi B lagi berproses membahas perda tentang pemberdayaan, pelindungan dan pemberdayaan petani garam, petambak garam dan pembudidaya ikan. Hari ini, insya Allah 27 November kita sahkan. Ya, semuanya berupaya lah untuk terus menjadi lebih baik, kira-kira kayak begitu. Kalau bicara koperasi itu kan juga di beberapa pondok ya, itu mereka sudah jalan gitu, ya kan? Kayak misalnya Sidogiri sudah bagus di Sunan Derajat ya kan. Nah, apakah yang koperasi-koperasi yang ada BMT di ya? Mereka ini termasuk yang tersentuh, Mbak? Enggak. Oh, mereka tetap jalan. Dia mereka akan tetap jalan sesuai dengan kesepakatannya mereka. Bagaimana Koperasi Merah Putih juga dibentuk di desa yang berdekatan dengan itu. Sidogiri ini kan ngomong Pasuruan ya. Di sana tetap ada Koperasi Merah Putih. Nah ini yang diharapkan tadi itu bersinergi, melakukan sinergi, melakukan kolaborasi untuk sama-sama berdaya lah. Karena kalau BMT itu kan tracingnya lebih pada simpan pinjam uang ya modelnya ya. Kalau Sidogiri sudah muncul banyak usaha sih, yang saya tahu ada Mart, ada Mart Bismillah, Basmalah Mart, ada pom bensin kan begitu ya, ada banyak lah. Kalau di koperasi-koperasi BMT yang lain saya melihat masih seputar simpan pinjam. Nah di Merah Putih ini harapannya sih tidak arah simpan pinjam saja, itu sebagian kecil, tapi lebih pada memberdayakan produktivitas lokal, kira-kira kayak itu. Jadi boleh usaha pupuk subsidi, tabung gas melon, kebutuhan sehari-hari, sembako, boleh menampung hasil pertanian apa di situ. Kalau Blitar ya mungkin telur misalnya kayak begitu. Sehingga ya itu tadi besar harapan bisa menjadi mediator untuk kebutuhan-kebutuhan pasok MBG, atau bisa menjadi mediator langsung ke pabrikan. Karena untuk pabrik bisa mengakses, sebut saja pabrik ikan ya, untuk bisa mengakses supply and demand itu nggak bisa perorangan langsung ke pabrikan, itu nggak bisa, harus berkelompok, harus dalam bentuk koperasi atau kelompok lah intinya kayak gitu. Maka besar harapan terhadap daerah penghasil ikan seperti Sidoarjo, termasuk Probolinggo, Situbondo, itu kan banyak tambak ya, Pasuruan, termasuk Gresik dan macam. Maka melalui Desa Merah Putih ini bisa mereka melakukan koneksi dengan pabrikan untuk bisa membeli hasil
tangkapan hasil budidaya masyarakat dimediasi oleh koperasi. Terus terang pemerintah ketika memberikan program-program hibahnya itu kan tidak bisa ke personal, ke perseorangan, harus kelompok. Salah satunya adalah koperasi. Ya, yang berbadan hukum ya, Pak. Jadi besar harapan kami Koperasi Merah Putih ini tidak tergeneralisir usahanya, sama se-Indonesia tidak, tetapi lokal wisdom. Apa eksplorasi potensi di daerah masing-masing itu yang digenjot, sehingga variasi produksi ini akan semakin banyak. Yang ini kemudian bisa barter antar desa satu dengan yang lain. Kalau sudah demikian, memang benar 1, 2, 3 tahun yang akan datang stop impor. Begitu. Oke, Mbak. Ya, aku setuju tuh tadi dengan local wisdom gitu kan. Karena kan di berbagai daerah itu kan mereka punya ini kan, komoditi andalan ya. Andalan, betul. Kayak Lumajang tuh kan ada pisang Cavendish tuh yang pisang dan kelapa. Ya, itu konon tuh. Terus ada juga pisang Kirana. Jadi tuh konon itu di eranya Pak Jokowi itu pisang itu harus ada di meja setiap waktu. Itu dulu kesaksiannya Mas Torik itu. Cerita ke gitu. Terus kalau di Batu kan ada apel. Ya, terus juga ada tembakau. Seharusnya tuh koperasi-koperasi yang ada di desa itu kan dia ke sana ya, Mbak. Iya. Jadi nggak hanya ke urusan simpan pinjam apa komoditinya khusus ke pertanian padi. Kan. Nah, kalau jenengan nih melihat nih sejauh ini yang sudah berjalan nih sebagai ketua Komisi B, progresnya seperti apa nih, Mbak? Dengan plus minus kekurangan dan kelebihannya perjalanan Koperasi Merah Putih di Jawa Timur ya, seperti apa gitu? Saya melihatnya terbentuknya ini kan baru 2-3 minggu lalu ya, 1 bulan lah ya di bulan Oktober kemarin. Per detik ini di desa saya saja, nggak usah desa saya, se-Kabupaten Sidoarjo saja, saya masih belum melihat ada nafas pergerakan. Kelihatannya belum. Salah satu penyebabnya nggak ada modal. Okay. Keuangan desa yang bisa dijadikan salah satu pemodal kira-kira kayak itu sepertinya juga belum mampu untuk difasilitasi. Artinya untuk bangun desa saja yang masih bisa dilakukan. Sampai pada silpa keuangan desa untuk bisa diberdayakan melalui Koperasi Desa Merah Putih ini masih belum. Beberapa waktu lalu di sosmed juga kita pernah melihat di daerah Tuban. Sudah ada toko sembako, kemudian papan nama, pagi dipasang, sore diturunkan. Karena dianggap oleh masyarakat desa ketika sudah dikatakan launching, masyarakat sudah mulai berbondong-bondong beli, ternyata tidak ada layanan, masih belum ada. Akhirnya kan diturunin itu di sosmed, benar apa tidak, saya belum tahu faktanya. Tapi mudah-mudahan bukan AI ya, karena AI sekarang ini antara ya dan tidak, antara benar dan tidak ini nggak bisa mengatakan ya. Tipis, plus minusnya kecanggihan teknologi itu di situ. Jadi kalau Mas Dide tanya progresnya seperti apa, saya belum melihat pergerakan yang mengembirakan. Satu diantaranya ya kesulitan untuk modalnya. Makanya dengan impres yang baru diterbitkan ini, yang informasi dari pihak kementerian, dari Pak Menteri Koperasi, minimal 3-5 miliar ini mudah-mudahan benar-benar terjadi. Dan tepat sasaran tadi itu terhadap tidak semua koperasi lah. Kalau koperasinya nggak jelas, belum bisa berjalan, ngapain diintervensi ya terhadap koperasi yang benar-benar ada
gerakan, ada rumusan yang pasti, mau bergerak dan macam-macam, itu saya pikir yang harus dilakukan. Ya mudah-mudahan aja tahun 2026 ini benar-benar pemerintah push dalam bentuk finansial maupun program sinergi yang lain. Terus terang kalau ngomong apakah APBD Jawa Timur tidak cukup untuk itu. Cukupnya untuk kita ini hanya pembinaan, Mas. Kalau charity harus memberikan suntikan modal begitu, sebenarnya kalau tahun ini masih belum mampu. Karena ya itu tadi, terhadap para pelaku UMKM, pelaku sektor real, pertanian, perkebunan, perikanan, ini kita masih belum bisa menjangkau maksimal, persentasenya masih kecil lah, karena memang keterbatasan fiskal Jawa Timur, apalagi mulai tahun 2025 PAK ini ada pengurangan dana bagi hasil, ada pengurangan dana transfer, dana transfer dari pusat ke daerah. Ada 2,8 triliun untuk PAK 25 ini. Itu juga berpengaruh untuk maksimalisasi program tidak bisa semaksimal tahun sebelumnya. Kalau di tengah berjalannya program ini gitu loh, nantinya tuh ada kayak seleksi gitu Mbak, misalnya koperasi desa Merah Putih yang ternyata dia nggak berkembang gitu, bisa nggak mereka itu akhirnya dieliminir gitu? Tadi saya di awal nyampaikan, mulai dari rekrutmen kepengurusan harus open mungkin, tidak dengan unsur kolega, pejabat, dirumuskan, dimusyawarakan dengan musyawarah mufakat. Saya yakinnya itu akan bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika ternyata memang tidak ada gerakan apapun, apakah bisa dieliminir? Di dalam aturan koperasi itu ada namanya rapat anggota tahunan. Setiap tahun harus melakukan evaluasi. Nah, saya pikir ya di rapat anggota tahunan itulah tempat untuk lakukan evaluasi manajerial. Kalau memang tidak profesional, tidak kapabel, ya harus. Berarti pertanyaan apakah bisa? Sangat. Statusnya dia dan sebagai harus. Tapi memang koperasi itu ada masa berapa tahun kepengurusan. Tetapi menurut hemat saya tidak harus menyelesaikan sampai berapa tahun periodisasi yang ditentukan. Kalau memang faktanya di tengah jalan tidak mampu, ngapain kita menunggu sampai bobrok kan begitu. Bisa dinamakan reshuffle. Oke. Iya. Ini menarik nih bicara Koperasi Merah Putih yang kaitannya kan ke pertanian juga kan. Iya, salah satunya. Saya kira cukup ya, pemirsa, bincang-bincang kita kali ini ya tentang Koperasi Merah Putih bersama Mbak Ani Maslahah yang pengalaman ya 5 periode menjadi wakil rakyat. Banyak catatan-catatan yang bisa kita ambil ya terkait program Koperasi Merah Putih ini, tetapi tetap ada harapan ya Mbak ya. Program ini juga berdampak untuk perekonomian di Jawa Timur Mbak. Mungkin sekian pemirsa podcast bangsaonline.com. Sampai bertemu di tayangan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.